Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Askakila, NRP 502-624-1199 dari Departemen Sistem Informasi kelas B. Nah, di video ini saya akan membahas tentang challenge infrastruktur TI, di mana di situ terdapat dua challenge. Nah, di sini challenge pertama bisa dilihat, kita akan menambahkan satu router lagi dalam sistem ini yang sudah dipaketkan ini dari modulnya. Ya, selanjutnya challenge yang kedua, kita akan menambahkan dua router. Jadi routernya itu totalnya ada 4 di challenge kedua, sedangkan yang di challenge pertama itu cuma 3. Nah, caranya itu gampang banget aslinya. Nah, sebelum kita mulai, mungkin saya bisa jelaskan dulu. Di dua router ini IP-nya sudah di set ini. Oke. Di dua router ini, dari PC ini ke router ini, IP address-nya itu adalah yang terhubung itu 1.1, sedangkan yang dari sini router 1 ini ke router 2 ini adalah 3.1, sedangkan yang satunya ini yang ini adalah 2.1 IP router yang kedua ini. Yang ini ya. Oke, sedangkan dari router 2 ke router 1 ini adalah 3.2. Nah, sekarang langsung saja kita coba sambungin ke router ketiganya. Jadi kita pindah dulu ini ke sini. Oke. Lurus. Oke, ini pindah dulu. Nah, sekarang ini kita putusin kabelnya. Kita tambah router lagi. Nah, sekarang kita akan menggunakan kabel untuk mengkoneksi ketiga router tersebut. Kita bisa menggunakan yang pertama ini, dia itu kita bisa menggunakan dua kabel, dimana yang satunya itu ini bisa kita harus setting manual. Jadi kayak misalnya 0.0.1 ke 0.0.1 ini ya bisa dipilih lah, pokoknya manual. Sedangkan yang kita coba dulu. Sedangkan yang ini adalah otomatis. Jadi kita udah otomatis ke set gitu. Nah, ini 0.0.1, ini 0.0.0. Nah, selanjutnya kita langsung saja pakai ya biar nggak ribet. Oke. Selanjutnya kan ini kan yang sebelah kiri sama yang kanan ini sudah di set IP-nya, sedangkan yang tengah belum. Jadi kita set dulu config. Karena di sini pakainya 0.0.0, jadi kita akan mengubah di yang gigabit Ethernet 0.0.0 tersebut. Jadi karena ini 3.1, maka kita akan menggunakan 3.2. Oke, jangan lupa nyalain. Oke. Selanjutnya ini adalah 0.0.1 yang di sini nih, router 0 ke router 2 ini menggunakan 0.0/0/1. Jadi kita akan langsung saja edit, jangan lupa nyalakan. 192.168 ini sebenarnya apa ya? Nah, ini 3.2. Oh ya, karena ini berbeda, jadi kita akan menggunakan bukan 3 lagi, kita akan menggunakan 4.1. Karena kalau misalnya kita pakai 3.3, dia tidak bisa. Jadi kita harus menggunakan IP address yang baru, tapi IP addressnya itu harus tetap masuk ke kelasnya, yaitu kelas C. Jadi langsung saja 4.3, kita akan menggunakan 4.1. Oke, sudah. Jadi yang ini juga kita ubah 0.0.1 jadi 4.2. Oke. Nah, selanjutnya kan bentar. Ini kan sudah terkonek nih. Jika kita coba kirim, pastinya nggak bisa dong. Ya. Oke. Selanjutnya kita harus menginstruksikan router 1 untuk melemparkan datanya ke router 0. Caranya kita menggunakan static di sini. Nah, network ini adalah tujuan mau kemana ininya, sedangkan masknya ini yang apa ya, sedangkan mask ini kayak
kelasnya lah. Jadi kan 192 itu kan kelas C, jadi kelasnya itu bisa dibilang 255.0. Oke, selanjutnya kita kan tujuannya kan ke sini 192.168.2.0. Jadi bisa kita isi 192.168.2.0. Oke, selanjutnya ini adalah ini sudah deh. Selanjutnya ini adalah ini mau dilemparkan kemana untuk menuju ke tujuan ini. Jadi dia harus dilempar dulu dari router 1, router 0, router 2 gitu. Jadi kita isi aja bentar. Lupa label. Oke. Jadi yang pertama itu 3.2, yang kedua adalah 4.1. Jadi kita label aja 2.8.3.24. 24 ini berarti kelasnya 3.4.1/24. Oke, kita taruh saja bentar, biar rapi. Oke, selanjutnya oh ya ini berubah ya, jadi 4.2. Oke, kembali lagi ke sini. Kita akan mencoba untuk hop ke 192.168.3.2. Ya, kita add. Oke, sudah masuk. Sekarang router ke 0. Statiknya sama juga konsepnya. Kita mau ke sekarang ini kita mau ke 2.0. Di IP mesh-nya sama karena sama kelas 92.168 loncat ke 42. Oke, add. Nah, ini kan dia ngelempar ke sini, habis itu ngelempar ke sini, habis itu dia kan akan menghubungi PC destination dari PC tersebut. Nah, setelah itu kan PC tersebut akan mengirim umpan balik karena ping itu kan mengharapkan respons. Jadi kita perlu untuk membuat lompatan dari PC ini ke router ini ke sini, habis itu ke situ. Jadi kita harus membuat itunya apa ya, kayak jalurnya itu 2 arah. Nah, jadi bisa kita isi aja ini 1.0 karena ini adalah IP address-nya ini di sini, yang jaringan yang ini. Ininya tetap sama. Ini lompatnya kita kan ke sini, berarti 3.1. Oke. Add. Oke. Selanjutnya ini. Oke. Selanjutnya kita akan ke router 2. Dimana ini yang mounted 01. Oke, udah keset ya. Oke. Static ini hapus dulu. Kita akan mencoba mengirim dari router 2 ke router 0. Jadi 192.168 tujuannya kan dia di sini ya, bukan, tujuannya kan dia di sini. Jadi kita akan menggunakan IP tujuan tersebut 255.255.255.0. Ya, kita akan mengisi menggunakan IP ini karena ini adalah yang terhubung 168.4.1. Oke. Oke, saya kita skip dulu biar naik. Sekarang kita akan coba untuk ngeping dari PC ini ke PC ini. Jadi kita masuk saja command prompt ping 2168.2. Pasti yang pertama kali itu pastinya nggak bisa. Ya, request timeout. Oke. Oke, request timeout, reply. Nah, sekarang kita coba lagi.
Oke, sekarang berarti ini sudah bisa ya. Kita coba saja. Bentar, kita masuk ke simulasi biar kita bisa lihat step by step tersebut. Ke sini. Oke, kita mulai. Oke, dari PC ini akan melempar datanya ke sini karena bentar. Di settingnya ini default gateway-nya itu udah keset untuk lempar ke sini. Jadi ya lewat switch ke sini. Nah, dari switchnya ini ke router ini selanjutnya bentar, akan lempar loh. Bentar. Oke. Ini akan router 1 akan melempar datanya ke router 0. Selanjutnya router 0 akan mengirimkan datanya ke router 2 dan selanjutnya dikirimkan ke PC yang ditujukan datanya tersebut. Karena ini pakai hub, jadi dia akan asal kirim aja. Ya ini nggak bakalan keterima. Ini sedangkan yang ini adalah keterima karena ini bukanlah tujuannya. Nah, ini akan memberikan feedback. Ini bakalan ngirim lagi. Ya, karena ini hub, jadi ya istilahnya kurang pintar lah. Oke, lihat balik ke router. Balik ke router 2, habis itu ke router 0. Selanjutnya router 1. Bentar. Ke switch. Setelah itu ke PC tersebut yang sebelumnya itu mengirimkan ping tersebut karena kan ya sudah dijelaskan tadi ping itu adalah mengharapkan respons lah. Oke, itu saja challenge pertama ini. Sekarang kita akan masuk ke challenge kedua. Itu kita akan menghubungkan 4 router sekaligus. Nanti kita hapus dulu ini. Delete. Oke. Bentar. Ini kita putus dulu karena kita akan menambahkan routernya. Ini mungkin bisa dulu. Nah, di sini saya akan menggunakan kabel otomatis saja. Ini itunya caranya sama sih. Oke. Ke sini. Oke. Sekarang kita perlu set IP address-nya. Di sini kan 3 titik, bentar. Di sini kan 3.2. Sedangkan ini kan tadi di sini. Biar cepat aja kita pindah ke sini IP-nya. Jadi kita hapus dulu yang tadi. 4.2 hapus dulu. Oke. Nah, kita hapus dulu. Selanjutnya kita akan nge-set ininya. Config. Ini kabelnya 0.0. Oke. Berarti ini 192.168.4.2 ya. Oke, benar. 4.2. Sedangkan yang satunya yaitu yang di bagian kanan ini kita akan ngeset jadi 5. Jadi ini 5.1, jangan lupa nyalakan. Ini juga nyalakan. Oke, dan yang satunya kita kan dipakai kabel apa? 0.0.1 berarti 192.168.5.2. Oke. Nah, di sini kita bentar. Oke, kita beli label dulu. 192.168.5.1. Kita ke sini dan yang ini kita edit menjadi 5.2. Oke, harusnya begini. Karena tadi kan kita statiknya kan settingannya itu baru yang router 1, router 0 dan router 2. Router 3 ini belum kita set. Jadi kita perlu ngeset dulu. Ini kan IP-nya sudah udah saya pindahin ya ini. Ininya harusnya dia sama.
ininya nggak usah di set lagi, maksudnya router 1, router 0 sama router 2 ini kita set aja router ketiga. Ini dia menggunakan, aduh, gig 0. Jadi pertama-tama kita akan mencoba untuk mengirim ke 2.0 melewati 5.2 ini. Di 2.0 255 255 0 192.168 5.2. Oke, selanjutnya kita akan mengirim ke sini, sebelah sini. Jadi edit aja ini jadi satu, dengan yang ini kita edit jadi apa ya, titik satu. Oke. Nah sekarang kita time skip aja dulu. Oh ya, label satu-satu dulu. 92168.4.0 92168.5.0 pindahkan. Jadi kita bikin jaringan yang baru. Oke, selanjutnya kita coba ping. Nah, desktop command prompt. Bentar. Ini belum. Statiknya 4.1. Oh, statiknya kita ubah dulu dari 4.1 menjadi 5.1. 0 255 255 92168.5.1. Oke, sekarang harusnya sudah berfungsi. Kita coba ping lagi. Pertama kali pasti fail, request timeout maksudnya ya. Request timeout. Nah ini ada respon. Oke, kita coba lagi. Oke, dan ini ya bisa. Nah kalau mungkin bisa kita coba pakai ini, kita simulation dulu. Ini ke sini. Nah kita bisa matikan dulu ini. Kita bisa lihat ini ke sini. Setelah itu oke, router 1 ke router 0 ini namanya ini router 1. kita ubah dari awal aja, router 0 ini router 1 ini router 2. Udah ada ya. Ini ketiga ya, ketiga dengan yang ini router 2. Oke, ini biar lebih rapi. Nah dari router 1 ini kirim ke router 2, selanjutnya akan dikirim ke router ketiga. Nah ke hub ini mengirim ke kedua ini. Nah ini bukan penerimanya, ini mengirim umpan balik ke hub lagi. Nah, umpan balik tersebut dikirim ke ini, itu sama ke router. Routernya akan balik lagi ini ke router 1,
Saya ke router 0 habis itu ke PC ini. Yang ini ya. Nah, proses. Oh, yang ini. Oke. Ya, bisa kita lihat berhasil. Oke, jadi dari challenge pertama dan kedua tadi mungkin bisa kita konklusikan bahwa kalau kita menambahkan router itu tinggal kita set aja IP address-nya terus mau lempar kemana, ya habis itu umpan baliknya juga di set juga. Oke, jadi itulah challenge satu dan challenge 2 dari infrastruktur TI, di mana kita di challenge satu emang boleh kita mengkoneksikan 3 router sekaligus, dan challenge kedua kita mengkoneksikan 4 router sekaligus. Nah, ini adalah hasilnya, bisa kita lihat. Ini successful. Kita coba saja lagi. Successful. Nah, sekian untuk video ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.